Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Excel Ferrari Fatahillah dari kelas 2C Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, dalam video kali ini saya beserta teman saya Ahmad Iswanto akan menjelaskan kepada kalian mengenai latihan soal logaritma natural. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Selamat menonton. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari soal turunan dari fungsi logaritma natural, di mana di soal tertulis carilah turunan dari Y sama dengan 1 plus ln T per 1 min ln T. Nah, mari kita jawab soal ini. Pertama, kita tulis kembali soalnya agar lebih mudah. 1 ditambah ln T per 1 min ln T. Nah, pertama-tama kita harus melakukan permisalan. Kita anggap yang atas itu U, yang bawah itu V. Maka kita harus melakukan permisalan yang U dulu. Kita tulis di sini, misal U-nya sama dengan 1 plus ln T. Maka fungsi ini kita turunkan menjadi U aksen sama dengan 1 per T. Yang kedua, V. V-nya 1 min ln T. Nah, ini juga sama kita turunkan menjadi V aksen sama dengan min 1 per T. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan aturan dari fungsi turunan pembagian, di mana kita tuliskan Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Maka U aksennya berapa? Di sini kita tuliskan 1 per T. V-nya kita tuliskan 1 min ln T. Dikurang V aksennya kita tuliskan min 1 per T, dan U-nya 1 plus ln T per V kuadrat 1 min ln T kuadrat. Nah, dari hasil ini kita dapat sederhanakan menjadi 1 per T di 1 min ln T. Ini kita min kali min, kita kalikan menjadi plus 1 per T 1 plus ln T per 1 min ln T kuadrat sama dengan 1 per T nya kita bisa keluarkan ya. Jadi 1 per T dikali 1 min ln T ditambah 1 plus ln T per 1 min ln T kuadrat. Nah, ini 1 ditambah 1 2 min ln T plus ln T habis ya. Jadi menyisakan 1 per T dikali 2 per 1 min ln T kuadrat. Maka hasilnya 2 per T per 1 min ln T kuadrat. Maka dapat kita
sederhanakan menjadi 2 per T kali 1 min ln T kuadrat. Maka ini hasilnya. Ya, kali ini kita akan membahas dari soal integral natural, di mana terdapat soal hitunglah integral 0 sampai pi sin T per 2 min cos T dt. Nah, mari kita menjawab soal ini. Pertama kita tulis kembali soalnya agar lebih mudah. Lalu kita melakukan permisalan, di mana kita tuliskan misal. Yang kita misalkan adalah penyebutnya 2 min cos T. Misal U sama dengan 2 min cos T. Maka 2 min cos T ini kita turunkan menjadi DU sama dengan sin T dt. Nah, kita tulis kembali soalnya 0 integral 0 sampai pi sin T per 2 min cos T dt. Nah, dari persamaan ini dapat kita ubah menjadi integral 0 pi 1 per U du. Nah, 2 min cos T ini kita ganti U. Nah, 1 ini dari mana? Dari ini turunan dari 2 min cos T, kan menghasilkan sin T dt. Kita substitusi ke dalam pembilangnya sin T dt nya, kita ganti menjadi 1. Nah, dari integral 0 sampai pi 1 per U du bisa kita ubah menjadi ln mutlak U interval pi 0. Dapat dari mana ini? Kita menggunakan aturan dari logaritma natural, di mana aturannya integral 1 per U du sama dengan ln mutlak U plus C. Nah, ini aturannya. Aturan ini terdapat di buku kalkulus halaman 378, aturan 3. Maka dari soal 1 per U dapat kita ubah jadi ln U interval dari sini pi dan 0. Maka kita tuliskan ln U nya kita ganti menjadi 2 min cos T, 2 min cos T lah interval pi dan 0. Maka dan mutlak 2 min, kita masukkan T nya substitusi menjadi pi, cos pi mutlak dikurang ln 2 min cos. Sekarang T nya kita substitusi menjadi 0, cos 0 mutlak ln mutlak 2 dikurang cos pi, kan itu cos 180 ya. Cos 180 itu kan bernilai min 1. Nah, ln 2 min cos 0 kan bernilai 1 lah. Maka dapat kita hasilkan 2 min kali min plus menjadi 2 ditambah 1 3 lah, dikurang ln 2 dikurang 1 1 lah kurung. Maka menghasilkan ln 3 dikurang ln 1. Karena ln 1 itu kan bernilai 0 ya, maka hasilnya ln 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpalah dengan saya Ahmad Iswanto. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya sekarang sudah
masuk ke semester 2 dan saya masuk pada kelas 2C. NIM saya 19011050005. Saya di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya mengambil program studi pendidikan matematika. Dan di sini saya akan menjalankan tugas saya mengenai mata kuliah kalkulus integral, di mana saya akan menjelaskan mengenai buku pada bab 7.2, dan di mana saya akan menjelaskan mengenai detail dari soalnya sampai ke pembahasannya pada soal nomor 57. Untuk mengetahui bagaimana cara mengerjakan soal tersebut, maka kalian tetap saksikan video ini sampai dengan selesai dan tetap dalam keadaan enjoy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja membahas soal pada nomor 57 di bab 7.2 pada mata kuliah kalkulus integral, di mana pada soal 57 tersebut di sini kita menghadapi tentang materi diferensiasi logaritmik. Di sini terdapat perintah di mana pada latihan 55 sampai 58 gunakan diferensiasi logaritmik untuk mencari turunan dari Y terhadap variabel bebas yang diberikan. Nah, di sini ketahuan, berarti kita mencari turunan dari si Y. Nah, langsung saja kita ke soal nomor 57, di mana pada soal tersebut yaitu Y sama dengan akar T per T plus 1. Nah, pada soal ini, sebelum kita mencari secara detail dari penjabaran pada soal 57, kita harus mengetahui dulu definisi dari diferensiasi logaritmik. Di sini terdapat definisi diferensiasi logaritmik, di mana turunan dari fungsi positif yang diberikan oleh rumus yang melibatkan perkalian, pembagian, dan pangkat seringkali dapat ditemukan lebih cepat jika kita menggunakan logaritma natural pada kedua ruas sebelum mendiferensiasikan. Nah, kalau kita sudah memahami dari definisi diferensiasi logaritmik, maka kita dapat mengerjakan soal 57 dengan secara detail. Nah, kalau kita sudah mengetahui dari definisi diferensiasi logaritmik, maka kita dapat mengerjakan soal 57. Nah, di soal 57 tersebut diketahui Y sama dengan akar T per T plus 1. Nah, supaya kita dapat menyederhanakan bentuk akar ini menjadi pangkat, maka bentuknya seperti Y sama dengan buka kurung T plus 1 tutup kurung pangkat setengah. Nah, kalau kita sudah menyederhanakan dari bentuk akar, maka kita langsung ke penjabaran dari metode diferensiasi logaritmik. Nah, di mana di sini kedua ruas ada LAN. Karena ini termasuk aturan dari metode diferensiasi logaritmik, di mana supaya kita ditemukan lebih cepat jika kita menggunakan logaritma natural pada kedua ruas sebelum mendiferensiasikan. Nah, sudah jelas kan? Maka kedua ruas tersebut ada LAN-nya. Nah, habis kita sudah memberikan LAN di kedua ruas, maka kita langsung penjabaran ke berikutnya, yaitu LAN Y sama dengan LAN T pangkat setengah per buka kurung T plus 1 tutup kurung pangkat setengah. Nah, kenapa di kedua tersebut ada pangkat setengahnya? Karena dari sini tanda kurung ini melambangkan bahwa kedua ruas di bawah kedua ini, yaitu pembilang dan penyebut, mempunyai pangkat setengah. Maka bentuknya menjadi T pangkat setengah per buka kurung T plus 1 tutup kurung pangkat setengah. Nah, kalau kita sudah bisa menjabarkan soal ini, maka kita dapat menyelesaikan soal berikutnya, penjabaran berikutnya. Kita langsung aja ke penjabaran berikutnya.
Nah, di penjabaran berikutnya itu kita harus menggunakan aturan hasil bagi, di mana aturan hasil baginya yaitu lan, bentuknya ya, lan T pangkat setengah dikurang lan lan buka kurung T plus 1 tutup kurung pangkat setengah. Nah, setelah kita sudah menggunakan aturan hasil bagi seperti bentuk ini, kita langsung ke aturan pangkat, dimana ketika ada lan T pangkat setengah, setengahnya ini pangkat ini telah diletakkan di depan lan, menjadi setengah lan T kurang, ini juga sama, menjadi setengah lan buka kurung T plus 1 tutup kurung. Nah, ini sudah menggunakan aturan dari pangkat. Nah, supaya lebih sederhana lagi, kedua ini kan ada setengahnya, maka setengah ini kita keluarkan menjadi setengah buka kurung lan T dikurang lan buka kurung T plus 1 tutup kurung lagi. Nah, ini bentuk sederhananya dari setengah lan T dikurang setengah lan buka kurung T plus 1 tutup kurung menjadi setengah buka kurung lan T dikurang lan buka kurung T plus 1 tutup kurung dan tutup kurung lagi. Ini bentuk sederhananya. Setelah kita sudah mengetahui nilai lan Y yaitu setengah buka kurung lan T dikurang lan buka kurung T plus 1 tutup kurung, maka kita langsung ke tahap sistem turunan. Nah, di sistem turunan tersebut, sebelum kita mengetahui cara detailnya dalam penjabaran soal yang tadi itu yang lan Y sama dengan setengah buka kurung lan T dikurang lan buka kurung T plus 1 tutup kurung dan tutup kurung, supaya bisa menjadi turunan si Y, maka kita harus memahami terlebih dahulu persamaan kedua dari turunan lan U, dimana turunan lan U itu penjabarannya seperti ini. D dx lan U sama dengan 1 per U du dx. Ini bentuk turunannya dari lan U. Nah, kalau kita sudah mengetahui dari sistem turunan dari lan U, maka kita dapat mengerjakan soal 57 untuk mencari turunan dari Y terhadap variabel bebas yang diberikan. Oke, kita langsung ke pembahasan berikutnya, di mana lan Y yang tadi hasilnya itu adalah setengah buka kurung lan T dikurang ran buka kurung T plus 1 tutup kurung dan tutup kurung. Nah, kedua ruas ini kita kan mencari turunan nih, maka kedua ruas harus juga diturunkan, maka bentuknya menjadi dy dx lan Y sama dengan setengah dt dx buka kurung lan T dikurang lan buka kurung T plus 1 tutup kurung dan tutup kurung. Ini bentuk turunannya. Nah, setelah kita sudah memberikan bentuk turunannya, maka kita langsung memprosesnya. Prosesnya gimana caranya? Tadi menggunakan aturan ini. Berarti kalau misalkan di sini d dx lan U sama dengan 1 per U du dx, maka di sini bentuknya menjadi 1 per Y dy dx. Nah, di sini menjadi setengah. Nah, kita kalikan ini, kali silang, ini kali sini, ini kali ini, maka
menjadi 1 per T turunan dari lan T yaitu 1 per T dikurang turunan dari lan buka kurung T plus 1 tutup kurung dan tutup kurung, maka menjadi 1 per buka kurung T plus 1 tutup kurung dan tutup kurung. Nah, kalau kita sudah mengetahui hasil dari turunannya, maka kita kan ingin mencari dari turunan dari Y-nya. Maka supaya nilai Y-nya ini hilang, maka kita harus dikalikan kedua ruas, yaitu dikalikan Y. Maka bentuknya menjadi dy dx sama dengan setengah Y buka kurung 1 per T kurang 1 per buka kurung T plus 1 tutup kurung dan tutup kurung. Inilah bentuknya ya. Jadi dy dx sama dengan setengah Y buka kurung 1 per T dikurang 1 per buka kurung T plus 1 tutup kurung dan tutup kurung. Ini bentuknya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dy dx sama dengan setengah Y buka kurung 1 per T dikurang 1 per buka kurung T plus 1 tutup kurung dan tutup kurung, maka kita harus substitusikan nilai Y-nya, yaitu dengan nilai Y-nya sama dengan akar T per T plus 1. Nah, pasti bertanya kenapa bisa mendapatkan nilai Y-nya itu akar T per T plus 1. Nah, nilai ini didapat dari soalnya, yaitu soal 57, yaitu Y sama dengan akar T per T plus 1. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung lagi dapat nilai Y-nya itu dari mana, dari soalnya. Nah, habis itu kita langsung substitusikan nilai Y-nya ke bentuk ini menjadi dy dx setengah Y-nya masukin ke kurung akar T per T plus 1 tutup kurung kali buka kurung 1 per T dikurang 1 per buka kurung T plus 1 tutup kurung dan tutup kurung. Nah, setelah kita sudah substitusikan nilai Y-nya itu dengan akar Y per T, kita substitusikan nilai Y-nya itu setelah kita memasukkan ke bentuk ini, itu dengan nilai Y-nya akar T per T plus 1, maka bentuknya seperti ini. Nah, supaya kita lebih yakin nilai dy dx-nya itu berapa atau turunan dari Y-nya itu berapa, maka kita harus operasikan dari bentuk seperti ini. Maka menjadi nilai akhirnya dy dx sama dengan 1 per 2 akar T buka kurung maka bentuknya menjadi dy dx sama dengan 1 per 2 akar T buka kurung T plus 1 tutup kurung pangkat 3 per 2. Nah,
Jadi ini akhirnya dari operasi bentuk setengah buka kurung akar T per T plus 1 dikurung buka kurung 1 per T dikurang 1 per buka kurung T plus 1 tutup kurung dan tutup kurung, maka nilai akhirnya seperti ini, yaitu dy dx sama dengan 1 per 2 akar T buka kurung T plus 1 tutup kurung pangkat 3 per 2. Kalau misalkan mau secara detail atau penjabarannya, maka tinggal kalian bentuk ini dikalikan dengan ini atau kalian silang, dan ini juga dikalikan dengan ini. Maka setelah dioperasikan, bentuk akhirnya menjadi seperti ini. Menjadi dy dx sama dengan 1 per 2 akar T buka kurung T plus 1 tutup kurung pangkat 3 per 2. Ini ya, berarti sudah sudah terjawab soal 57 bahwa hasil dari turunan dari y-nya itu adalah 1 per 2 akar T buka kurung T plus 1 tutup kurung pangkat 3 per 2. Jadi soal nomor 57 sudah terjawab semua secara detail, insya Allah secara detail. Dan semoga kalian memahami penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Apabila ada penyampaian yang kurang dimengerti oleh kalian juga mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.